ini ya, ini judulnya ini bentuknya sama, di sini bagian deklarasi, ini bagian deklarasi. Ada bagian blok. Apa yang dideklarasikan di program itu juga sama. Jadi ada prosedur lagi di dalam, ada function di dalam prosedur. Berapa yang ini ada di dalam. Nah, kalau di program diikuti nama program, ID-nya titik koma cukup. Kalau prosedur ID, kalau mau ada parameter, ya di situ kurung parameter. Kalau nggak ada ya buang aja. Ya titik koma. Kalau function, nama functionnya, ya ini kalau ada parameter pakai silakan. Enggak, langsung titik 2, tipe ID ini. Ini punyanya ini. Jadi kalau prosedur langsung nama titik koma langsung boleh. Ya. Kalau function, nama functionnya ada titik datanya. Kenapa? Karena function itu bisa, nama functionnya itu, nama fungsinya itu bisa menyimpan sesuai dengan apa yang kita. Kalau integer berarti datanya integer. Ya. Nah ini sama, ada prosedur, ada function, ada prosedur, function. Jadi kalau kita pakai function di dalam satu boleh, dua boleh, berhasil tergantung kebutuhannya. Jadi ya kita lihat dia bentuknya sama program ya. Dan judul, cuman kalau program prosedur. Jangan disingkat ya, ini jangan dibuang. Ya, nama prosedurnya, nama prosedurnya itu nyimpen data apa. Nanti gimana pakainya. Oh sorry, saya belum jelasin itu. Nah ini, kalau sih kan di dalam prosedur atau function ini lokal, ini lokal, ini bersifat global. Lokal, kenapa lokal? Ini bisa dipakai atau ini yang dideklarasikan di sini hanya bisa dipakai lokal. Tapi kalau yang dideklarasikan di sini itu bersifat global. Dipakai di sini, ini boleh dipakai di sini. Global. Tapi letaknya harus di atas prosedur atau function itu. Nggak bisa di bawahnya. Kalau di bawahnya dia nggak bisa, kan dia top down. Ngenalnya. Jelas? Ya. Variabel global berarti dia sifatnya umum ya. Berarti bisa di atau function. Ya, kalau yang lokal yang berputar aja. Nah, ini cara judulnya lihat nih. Kalau dia prosedur diawali kata prosedur, kalau function diikuti nama ya. Kalau pakai parameter nih, pakai parameter. Ya, parameternya X dan Y, tipenya ini kenapa integer nanti bisa lihat. Ya, kenapa ini. Ya, di sini jangan lupa kalau di itu nggak ada integernya lagi. Belakangnya nggak ada. Karena apa? Dia hanya manggil sebenarnya. Hanya gitu kan. Apapun yang di dashboardnya. Ya. Nah, kalau ini luas, tinggal panggil luas.
parameter ini manggilnya juga pakai parameter. Kalau parameter sini nggak pakai parameter. Ya, ini P-nya dikirim ke sini, X, L-nya dikirim ke Y. Ini sama. Ini X. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau prosedur, dia langsung nama. Nggak bisa digabung dengan yang lain. String ya, ini string. Ini dianggap string lagi. Karena apa? Dia bisa, ini angka, ini nanti keluarnya angka di sini. Nama prosedurnya. Sedangkan nama function. Tapi prosedur harus hanya namanya aja. Nggak bisa digabung seperti ini. Ya, luas ini bisa dikali lagi bilangan lain. Karena dia integer ini kan bilangan dikali bilangan. Gitu. Tapi kalau prosedur dia langsung nama, nggak bisa tuh di dalam luas terus di sini nggak bisa. Hanya kita lihat. Nah ini. Yang polanya, ya polanya. Di situ contoh programnya. Contoh ini di awal yang prosedur, namanya prosedur. Ini mau ada variabel, yang lain nggak perlu variabel. Variabel datanya sistem. Ya, prosedur yang bawa function. Ya. Nah, ini ya prosedur function luas pakai di sana nggak ada. Siapa? Nah, ini kan nggak pakai parameter kebetulan. Ya. LS ini sifatnya apa? Lokal. Ini lokal. Ya kan ini. LS ini adalah hasil dari PMP. Ada. Berarti sifatnya ya, ada LS-nya ini karena lokal, nggak bisa ditarik ke sini kan, ke program utama ya. Nah, bandingkan dengan ini sama ya. Ini lokal. Ya, ini lokal. Ini kan, ini. P dan L ini global nih. Ya kan? Ini nggak dicetak di sini. Bisa ini luasnya ini. Mas misalnya di sini P dikali L hasilnya luas. Luasnya ini kita kasih ke luas. Dengan luas ini ada nama dari function ini kan. Nama function kan. Berarti si hasilnya ini apapun hasilnya dia akan kirim ke sini harus bintang bilangan integer. Tapi kalau prosedur nggak pernah begitu. Ya, jadi luas ini seolah-olah seperti variabel, padahal bukan variabel ya. Fungsi di apa integer. Ini nanti yang akan kekirim ke sini waktu dibalikin ke itu kecetak hasilnya. Nanti kita bisa lihat gimana penggunaannya. Sekarang kan masih bingung ya. Jadi kelihatan ya bedanya ya antara ini luasnya, ini nggak boleh ketinggalan. Function. Namanya harus apa gitu. Mau integer, mau karakter, mau string, mau array nanti kalau belajar array boleh. Nah ini contohnya. Sebelum function
kayak apa bentuknya, kayak gini. Ini variabel apa? Global. Ini variabel apa? Lokal. Kalau lokal berarti atasnya hanya di sini. Tapi kalau ke sini nggak boleh. Ya, ini kan kalau dipanggil dari sini. Namanya. Ya. Nih, coba. Input nih 10 kita input enter. Luas dia berarti ke sini dong. Langsung dong. 10 ini karena global berarti ini angkanya. Ini 5 kan? 50 kan? LS-nya 50. Nah, 50 ini nggak bisa dicetak di sini kan? Karena sifatnya lokal. Jadi harus ya lagi udah kecetak dong. Luas persegi panjang hasilnya 50 kecetak 50. Terus waktu balik ke sini ketemu readline nih kayak kurang. Udah begitu. Taruh sedang pakai program ini dan yang sebenarnya hasilnya. Hanya yang satu pakai process, yang satu pakai function, ya. Nah ini sama yang global ya, global ya. Ini lokal, sama ya, lokal. Ya. Nah ini ada giniannya kan? Ini nggak ada ya. Ini untuk apa? Punyanya luas bisa nyimpen integer berarti. Ya. LS-nya di sini kan, sama karena lokal P kali L. P-nya dari sini 10, ini 5. Berarti ini 10, ini 5, gitu kan? 50 dong LS-nya, ini 50. Nah, ini 50 kan? Kita kasih ke luas. Berarti luasnya ini kasih ke sini 50 kan? Waktu dia balik lagi, ini langsung kecetak luas. Luas persegi panjangnya tadi udah kecetak. Cuma dia ke sana dulu, baru cetak ini 50. 50 itu. Kenapa ini integer? Karena P kali L, integer kali integer, LS-nya integer. LS-nya integer kan, ini integer. Si luasnya juga harus integer kan? Nah, ini tahu kenapa integer dari situ. Tapi kalau hasilnya bukan integer, ya jangan tulis integer di situ. Ini contoh saja. Ya. Jadi di sini karena kenapa ini luasnya integer? Karena 50 dikirim ke luas, luasnya nampung harus integer. Gitu, ya. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, ini nanti coba tolong di kenapa integer, ya. Kebetulan integer semua. Nih. Tapi kan ada sebabnya ya, integer. Ini saya hapus. Nah, ini tadi ini nggak ada parameter ya, langsung luas titik koma. Ini luas nggak ada parameter, langsung integer titik koma. Nah, sekarang kita pakai ini meter. Nih, luas tadi kan, nah mau pakai parameter ini baru titik koma. Terus yang function luas ini pakai fc integer, ya. Ini punya ini kan, punyanya luas. Ya, coba perhatikan bedanya dengan yang tadi. Sebenarnya ini dipanggil dari sini kan? Ya, luas persegi panjang tertulis luas persegi panjang, terus bawahnya input panjang berarti ini 10, input lebar 5, gitu ya.
Ini read line ya, bukan red line ya. Read. Nah, berarti dia manggil ini kan. Nah ini ada di sini ada dua, di sini juga manggil ini. P, P-nya berapa? 10 kan ini ya? 10. L-nya di sini di. Nah, ini posisi pertama berarti ditampung oleh X. P-nya ditampung. Posisi kedua L 5 5 karena P-nya 5, P dan L kan. P dan L integer. Makanya di sini integer. Jadi nggak sembarang PP itu. Ya, karena ini kita kirim P dan L-nya integer. Berarti diterima di sini integer. Jadi nggak sembarangan ya. Main tempel aja integer. Ini dari mana tahu kan integer ini. Ya. Nah, terus di sini, nah kalau tadi kan langsung nih karena ini global, P dan L ini bisa dipakai di sini. Tapi karena ini udah dikirim ke parameter, parameter yang dipakai ini panjang lebar kan? Ini panjang lebar. Ini panjang lebar. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar X kali Y kan? Sama kan? Bu, saya nggak mau pakai X dan Y. Boleh. P dan L. Kita kirim dua data, di sini terima dua data. Tipe data yang dikirim sama yang diterima harus sama. Ini dia. Gitu. Ya. Nah, kalau udah dikali, misalnya ini kali 50, LS-nya 50. Kalau paksain LS luas persegi panjang 50. Baru balik lagi, berarti baliknya ke sini, selesai. Kalau ada lagi ya berarti perintah berikutnya. Jadi tahu ya apa dia parameternya integer? Terus kenapa dicetak di sini? Karena dia global. Yang ini boleh dipakai global. Nah ini juga gitu. Ini kita kerjakan di sini dulu. Full screen, luas persegi panjang kecetak, kemudian kita input panjang di sini 10, L ini 5. Nah, luas persegi panjang kecetak dulu dong. Di sini kepanggil luas, berarti ini kan luas. Ini kirim lagi, ini 10, ini 5, kirim. Ini 10, ini 5. Nah, karena ini integer, di sini integer. Ya. Terus LS-nya global, lokal. Ya, X-nya 10, Y-nya 5. 50 kan? 50. Nah, ini nggak bisa dibawa ke sini dong. Nah, ini makanya ini kan kayak variabel luas. Ini luas adalah isinya sebesar LS. LS-nya 50 kan? Berarti luasnya 50. Kirim ke sini ini 50. Waktu dia kembali, ini kecetak 50. Gitu. Sebenarnya gampang, simpel. Gitu ya. Nah, jadi ketahuan kenapa ini integer? Karena ini LS-nya integer. Ini integer dikasih sini, ditampung. Ya, bagi yang masih ketinggalan ya harus perhatian belajar. Ya. Ini persegi panjang aja kan, supaya gampang. Ini hasilnya sama ya, mau pakai parameter, nggak pakai parameter. Prosedur, function, sama semua hasilnya. Cuma cara nulisnya aja yang banyak. Bedanya di mana ya kalau pelajari. Nanti lu soal gitu. Makanya dari yang sekarang ini materi ini emang harus luring. Karena kalau enggak ya ini suka bingung kan.
Kalau nggak lihat langsung, cuman ngomong aja, tapi jelas. Kita lanjut ya. Ini tadi udah ya. Ini bedanya apa ya? Nih, yang ini LS, terus ini open ke gamenya. Ini, ini. Saya mau langsung pakai ini kan seperti ya, luas langsung X dikali Y kan sama ya. Nah, jadi boleh langsung kayak gitu. Kalau ini kan kayak kita hitung dulu pakai ini, terus ini nanti dimasukin ke sini, baru ini kirim sini. Kalau ini langsung kan, boleh. Mau nunjukin itu sih sebenarnya. Ya, jadi ini juga sama hasilnya, karena ini cuma akses langsung aja. Ini sebagai kayak karya, saya bilang sama itu kayak karya. Dia bisa dikalikan gini, hasilnya cuma oleh nama karya, nama hasilnya langsung dikirim. Jadi kalau kerjanya gimana ini? 10, ini 5, ini 10, ini 5, dikirim. Ini 10, ini 5, ya, ini 10, ini 5, 50. Langsung. Kalau ini cuma ditampung sama variabel penampung aja kan. Karena kita ini nggak perlu deklarasi. Langsung pakai ini. Deklarasi nggak ada, bisa ini. Kenapa langsung pakai ini? Boleh. Ya. Oh iya, saya mau kasih tahu dulu. Nah ini nih, prosedur maupun function, ya. Ini kalau di ke sini, terus kita olah lagi di sini, X-nya ditambah 5, Y-nya ditambah 10 misalnya. Nah, ini di sini berubah kan? Di prosedur itu berubah. Ketika nilai ini kalau kita cetak lagi masih tetap angkanya yang awal kita kirim. Itu namanya value. Berubah. Udah dirubah di waktu lagi perubahan namanya call by value. Tidak akan berpengaruh call by value. Call by reference dia bisa berubah. Nah, apa call by value, call by reference ini? Ada apa? Misalnya dia bisa berubah ya. Kalau nggak ada dia tetap itu aja. Nah, ini berarti kalau X dan Y dua-duanya call by reference. Ada sarangnya. Tapi kalau yang ini Y-nya yang berubah, tapi ini tetap call by value, ini call by reference. Boleh? Nah, ini kan sama-sama nih, variabel X, integer, X, dan Y integer. Kalau X-nya integer, kemudian Y-nya real, bisa? Bisa. Jadi, titik 2, integer, koma, apa, Y, real. Kalau beda, tapi kalau sama, sekalian, apa? Variabelnya tetap sekali. Variabelnya jangan berkali-kali, nanti sini keluar variabel. Dikumpulin yang berubah yang bisa juga sih kalau
Kalau misalnya ada 3 variabel, X, Y, Z, yang berubah yang tengah, yang ini enggak. Kan tapi susunannya kan harus diterimanya kan harus ini ya. Kecuali kita susun, kita kumpulin, nanti waktu waktu ngirim juga kirimannya juga dibalik juga. Jadi kalau begitu. Kalau kita pisah-pisah, kan nggak begitu. Kita waktu ngirimnya itu kita balik. Misalnya, ya, misalnya ini ya yang ini misalnya X integer, ya, kemudian Y, Z, ini X dan Z, ini Y-nya, kumpulin tadi, saya coba real, integer. Ini X dan Y integer. Nah, waktu ngirim, di sini misalnya apa? Luas lah, taruhlah. Ya kan? X-nya integer, X, Z, Y. Jadi dia ini terima ke sini, ini terima ke sini, ini keterima ke sana. Kebetulan sama, kalau yang satunya real ya harus beda. Jadi kalau di sini ngirimnya 3, terima juga 3. Ya. Nah, berubahnya gimana? Kalau yang berubah, misalnya B ya, ini 10, ini 5 gitu kan. Dikirim 10 dan 5. Tapi ini hanya 10, ini kan di A, misalnya juga kan, ini kiriman. Ya, variabel tampung dengan X. Jadi tampungnya berapa? 10 ya. Dengan Y. Y-nya 5. Tapi tadi X-nya 10. X-nya 5 ya, berubah jadi 5. Y-nya tampungnya tadi 10. Sorry. Y-nya tadi 5 sebesar tampung. Tampungnya 10. Jadi ini 10 kan. Jadi X posisi terakhir X-nya 5. Ini padahal tadinya 10. Dan Y-nya tadinya 5 jadi 10. Itu berubah kan? Gitu berubah. Posisinya jadi bertukar ya. Si X-nya jadi 10. Tapi waktu kita balik lagi ke sini mau chat lagi. Nggak ngikutin ini, nggak ikut perubahan nih. Itu masih tetap yang dikirim 10 dan 5. Bah, ya kan ini X-nya jadi 5 kan ini. Setelah prosedur X-nya 5, Y-nya jadi 10 kan. Tadinya 10 waktu kirim 10 dan 5, tapi ini 5 dan 10. Waktu dicetak ini 10 dan 5 seperti dikirim. Kadang-kadang kalanya kita mau ambil setelah dihitung datanya berubah. Nah, jangan lupa RNA. Ya. Nah, ini tidak berubah, ini berubah. Waktu di print ini tetap misalnya ini 10, ini 5. Ini tetap 10, nah ini perubahannya berapa? Jadi yang berubah sebagian. Sudah? Sudah. Nah, kalau ada var-nya berubah. Kalau enggak berubah. Itu aja. Berubah waktu dicetak ke sini.
Nah, ini contoh juga. Nanti pelajari contohnya yang kalau itu yang pertama nggak berubah ya. Yang pertama, yang paling kiri ya. Kalau ya. Jadi X itu untuk P dan Y-nya itu untuk L, ya kan? Jadi P dan L-nya ikut berubah kalau pakai L. Kalau yang paling kanan, Y-nya doang yang berubah. Ya. Nah, ini praktek takut ya. Ini proses takut itu memang ya atau proses function kalau faktorial n faktorial. Kalau 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat. Nanti tinggal faktorial aja ya. Yang faktorial itu 3 tambah 2 dan 1. Nah, ini gimana? Functionnya ini ya. Di sini kita masukin variabelnya 3. N faktorial 3, berarti ini definisi 3 lah. Ya. Nah, ini 3 berarti is X. X-nya berapa? 3. Ini 3 sama dengan 0, tidak. Berarti sini kan. Itu 3 kali faktorial N. X-nya 3. Kurang 1, 2. Nah, 2. Ini panggilan sini. Jadi 2 kan. 2. Dengan angka 2. Ya kan? Faktorial 2. Di sini X-nya 2. Sama dengan 0, tidak. Ini lagi. Ini berubah N faktorial. Sorry. Ya, ini X. X-nya 2 kan? 2 kali N faktorial. 2 kurang 1 jadi 1 kan? Manggil lagi ke situ. Dengan angka yang berbeda. Manggil lagi. Itu 1. X sama dengan 1 berarti ini. Ini 1 kali. Ya kan? Faktorial 0 ya. Nah, manggil lagi kan ini. Sana. Ininya dengan 0. X 0 berarti sama dengan 1. Ini 1. Berarti 3 kali 2, 1 kali 1 kan 1 ya. 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Manggil. Nah, itu namanya prosesnya namanya rekursif. Bilangan Fibonacci kalau nggak salah. Ya, dia manggil dirinya sendiri. Tapi dengan angka yang berbeda turun gitu kan. Dan terakhir ya. Ya, coba nanti di nah, ini soal latihannya coba dibuat. Ini saya ada clue-nya ya. Kalau pakai function seperti ini, terus di-combine dengan mengulang,
dikerjain ya. Saya nggak kasih jawaban karena memang harus dikerjakan. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Udah. Wah, enak banget nih saya ngajarin nih kalau udah pada ngerti semua. Ya, kalau nggak ada sampai sini jangan lupa pada absen nanti kirim ke saya. Ya. Hari dan tanggalnya kan hari ini, berarti jam ini kan. Semua teman-temannya dihimbau ngisi semua ke Google Form. Nanti kalau bisa nama filenya diubah dulu, di rename jadi M6. M6 nama kelas kamu. Nama filenya nanti di rename. Belum dikirim? Belum dikirim. Aduh kamu. Saya sih akan simpen aja dulu. Sampai sekarang. Kan berarti kemarin yang beli itu. Ya. Nah kalau tidak ada pertanyaan ya sama sini saya matiin ya. Berarti kalau besok datang orangnya lain lagi ya. Tapi kalau sedikit nih boleh nih masuk 20. Besok masih genap. Tapi kalau besok masih genap minggu depan. Minggu depan kan ganjil yang datang kan. Kalau memang cuma segini kan boleh 20 isi nggak apa-apa. Ya. Ini terima kasih sudah dikunjungi. Jangan lupa absen ya.